Beginilah detik-detik semburat cahaya kehijauan melintasi langit Yogyakarta pada Sabtu malam. Semburat cahaya itu hanya beberapa detik terlihat di angkasa dan menghilang di langit Yogyakarta. Dari bentuknya tampak cahaya ini berasal dari meteor yang masuk ke dalam atmosfer bumi dan terbakar habis sebelum menyentuh permukaan bumi. Unggahan meteor jatuh ini pun viral di media sosial. Beberapa akun dari kota lain seperti Semarang dan Tuban juga mengakui melihat detik-detik terbakarnya meteor ini. Lalu ada juga akun yang mengatakan bahwa meteor ini merupakan bagian dari hujan meteor Eta Aquarids. Hujan meteor Eta Aquarids adalah pecahan meteorit yang berasal dari komet Halley. Hujan meteor Eta Aquarids ini mulai terjadi sejak pertengahan April hingga akhir Mei, dengan puncaknya pada 5-6 Mei. Menurut peneliti utama Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaluddin, kejadian ini merupakan hal biasa dan tidak berbahaya. Namun belum bisa dipastikan apakah kejadian ini merupakan bagian dari hujan meteor Eta Aquarids. Ya, halo selamat pagi sahabat TV, selamat pagi juga Kenia. Selamat pagi Oscar, ya sahabat lagi TV ya yang masih pada tidur ya harus bangun karena ini Senin pagi. Betul. Awal pekan harus semangat dong. Iya. Dan pastinya sebelum beraktivitas harus menyaksikan Lensa Indonesia Pagi karena ada apa nih di Lensa Indonesia Pagi Oscar? Iya, tentunya kami akan mengupdate informasi penting baik itu dari dalam negeri ya maupun juga dari dunia olahraga ya tentunya ya. Iya, nanti juga akan ada informasi tentang sayangnya nih tim Indonesia gagal untuk memenangkan Piala Thomas dan juga Umbria. Nah, selengkapnya langsung saja nih kita saksikan Lensa Indonesia Pagi kali ini bersama saya Kenia Agusneni dan saya Oscar Haris. Ya, dari informasi seputar olahraga sepak bola tadi ya kita beralih ke informasi ini yang seru-seru dari RTV di mana RTV selalu punya cara unik untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-10 dan ini penuh dengan nuansa retro alias jadul ya. Jadul, pokoknya ini seru banget karena tema yang diusung adalah Back to 70s and 80s. Seperti apa nih kira-kira keseruannya ya? Kita lihat liputan yang satu ini. Sahabat RTV sedikit mau curhat, masuk kantor hari ini rasanya sangat berbeda. Karena tiba-tiba suasana di dalam kantor menjadi super jadul. Termasuk teman-teman kerja saya. Coba kita tanya mereka ada apa di sini. Halo. Hai. Bisa dijelasin ini dari mana dan lagi ngapain? Kita dari News RTV. Kita lagi memperingati hari ulang tahun RTV yang keberapa? 10 tahun. Langsung aja yuk kita ikut lihat pestanya. Ya, begitulah kehebohan menyambut satu dekade Raja Wali televisi. Mau senior, mau junior, pokoknya setiap divisi mempersembahkan penampilan terbaik bergaya retro tahun 70-an hingga 80-an untuk bersaing mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Ada yang cosplay jadi Freddie Mercury, Madonna, sampai Raja Dangdut Rhoma Irama. Ya, nggak terasa ya sahabat, udah 10 tahun RTV nemenin kamu dan keluarga. Perayaan ini sekaligus wujud syukur perjalanan satu dasawarsa RTV sebagai televisi yang menyajikan edukasi dan hiburan bagi keluarga Indonesia. Ya berharap kita survive ya, persaingan makin ketat, kita harus makin kreatif untuk menciptakan program-program yang disukai penonton. Dengan bertambahnya usia, RTV berharap selalu mendapat tempat untuk menghibur sahabat, serta menjadi favorit bagi anak dan keluarga di tanah air. Dari Jakarta, Sekara Rasati, Yasir Alam, RTV.
Ya, sahabat TV kembali lagi di Lensa Indonesia Pagi. Kita beralih ke informasi berikutnya ini ya. Perpaduan busana tradisional dan modern akan hadir dalam Jogja Fashion Week. Ya, gelaran Adi Busana ini menampilkan tema fusion fashion ratusan desainer dari seluruh Indonesia. Paduan batik dan aneka motif tradisional dalam gaya busana kasual dan resmi, hingga motif kain songket yang mewakili kain tradisional Indonesia berpadu dengan gaya busana modern, menjadi salah satu daya tarik Jogja Fashion Week yang akan digelar di Yogyakarta. Bertema Fusion Fashion, gelar Adi Busana ini akan menampilkan perpaduan berbagai elemen di dunia fashion. Temanya Fusion Fashion, yaitu mengkolaborasikan berbagai elemen yang ada untuk mewujudkan fashion yang fashionable. Ikut peran serta untuk bagaimana membawa fashion kita lebih kepada nasional dan bahkan secara global. Event yang akan digelar 22 hingga 25 Agustus mendatang akan menampilkan lebih dari 64 desainer pilihan lokal dan 48 desainer dari berbagai wilayah di Indonesia. Event ini akan menampilkan berbagai produk fashion dalam negeri, mulai dari busana, tas, aksesoris hingga perhiasan. Tujuannya untuk menjadikan Yogyakarta sebagai kota fashion dunia yang mampu menghadirkan koleksi busana yang nyaman, terjangkau dan tetap fashionable untuk setiap kesempatan. Dari Sleman, Yogyakarta, Singgi Aji, RTV. Yang berikutnya, Oscar, ini ada berita yang menyedihkan dari dunia pendidikan ya, di mana seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta atau STIP Jakarta tewas akibat dianiaya seniornya. Iya, penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya ini didasari arogansi senioritas. Putu Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, tewas akibat dianiaya seniornya. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui korban mengalami penganiayaan di toilet pria STIP Jakarta. Nyawa korban pun tak tertolong saat dibawa ke klinik kampus tersebut, hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada bagian ulu hati korban. Menurut kepolisian, motif penganiayaan yang dilakukan tersangka TRS karena arogansinya sebagai senior. Dikumpulkan kamar mandi itu ada 5 orang. Nah, korban ini adalah korban yang mendapatkan pemukulan pertama dan yang 4 belum sempat. Tetapi pun demikian kita tetap melakukan pemeriksaan visum terhadap 4 rekannya. Ya. Lalu tersangka adalah orang pertama yang melakukan pemukulan terhadap 1 korban atas nama Putu tadi. Dilakukan pemukulan di bagian ulu hati sebanyak 5 kali. Sementara itu pihak STIP membantah adanya perpeloncoan, melainkan persoalan personal antara korban dan seniornya. Atas kejadian tersebut, pihak STIP juga akan memberikan sanksi tegas pemberhentian terhadap pelaku. Jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan, karena itu penyakit yang turun-temurun. Saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan. Yang jelas yang terduga sanksinya sudah pasti kita keluarkan, ya kita sanksi tegas karena sesuai dengan peraturan dari taruna yang berlaku bersalah tindak kekerasan, kalau terbukti akan kita kenakan sanksi. Kini jenazah korban telah dipulangkan dan tiba di kampung halamannya di Kelungkung, Bali pada Minggu pagi. Jenazah korban dititipkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kelungkung untuk menunggu upacara kremasi atau ngaben yang rencananya akan diselenggarakan pada pekan depan. Dari Jakarta Utara, Aprianto, RTV. Berikutnya kita ke Padang, sahabat, di Padang Pariaman, Sumatera Barat, di mana ada bocah perempuan usia 11 tahun yang lumpuh setelah dirundung teman sekolahnya. Dan ini ironisnya, siswi SD itu bahkan kini tidak bisa lagi bersekolah lantaran juga divonis mengalami gizi buruk parah oleh dokter. Seorang bocah perempuan warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat hanya bisa terbaring lemah di rumah orang tuanya. Sosok siswi sekolah dasar negeri 10 Durian Jantuang ini terpaksa kami samarkan identitasnya demi kenyamanan pihak keluarga. Pasalnya bocah 11 tahun ini pernah mendapat perundungan dari temannya saat kegiatan gotong royong di sekolah Februari lalu.
Saat membakar sampah, salah satu teman malah menyiramkan bensin ke pakaian korban hingga tersulut api dari dedaunan yang terbakar. Sempat rawat inap 2 bulan di RSUP Dr. M. Jamil Kota Padang karena 4 kali operasi pencangkokan kulit, namun masalah kepesertaan BPJS menjadi kendala untuk kelanjutan perawatannya. Bahkan korban juga divonis mengalami gizi buruk lantaran sulit makan, diduga akibat trauma usai peristiwa perundungan di sekolah. Harapannya yang terbaik lah Kak, Bang, untuk bisa lebih lanjutan di ruangannya yang lebih fasilitasnya lah, yang steril lah gitu lah. Kalau dirawat jalan modeko nak mungkin udah takut infeksi. Harapannya tuh untuk capek pulihnya, capek karyangnya kan di tempat yang layak lah hanya letaknya. Bukan kayak di rumah. Keluarga kini hanya bisa pasrah dan berharap adanya bantuan dari pihak manapun demi mengobati bocah malang ini. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, RTV. Ya, sahabat TV, demikian informasi di Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Kenia Gusnaini, berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat beraktivitas, semangat Senin, dan sampai jumpa.